sudah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? Artinya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita enggak seperti itu. Semuanya kan Soal petisi Pak, petisi dari UGM, UI, dan UI hari ini kritik pemerintahan Bapak. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat arah juang dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa sahabat-sahabat sekalian. Tentu ada hal yang ingin kita diskusikan lagi. Sesuatu yang sebenarnya agak berat ya kita diskusikan jelang pemilu ini. Semakin dekat hari pemilihan, semakin konstelasinya itu semakin memanas tentunya. Masing-masing paslon ini bergeraknya itu cepat ya. Sehingga kejadian-kejadian yang kemudian muncul sebelum hari pemilihan itu pasti akan dikategorikan atau dicurigai ini adalah salah satu gerakan-gerakan politik. Di thumbnail video kalian sudah melihat sendiri. Begitu juga dengan di awal video ini saya sudah putarkan bagaimana sikap atau tanggapan seorang Presiden Joko Widodo memberikan tanggapannya terhadap beberapa guru-guru besar yang berasal dari kampus-kampus besar tentunya sekelas UI, UGM, dan beberapa kampus-kampus lainnya termasuk yang di Sulawesi Selatan ada Unhas, memberikan petisi kritikan terhadap pemerintah. Nah, persoalan ini juga sempat diberikan tanggapan oleh beberapa menteri, termasuk Bang Erick ya, Bang Erick Thohir, kemudian Bahlil. Justru Bahlil mengatakan bahwa ini ada kecurigaan bahwa gerakan-gerakan petisi dari guru-guru besar ini berasal dari titipan salah satu paslon. Kenapa? Karena ada beberapa video yang dilihat, mungkin yang terlihat itu salah satu dari mereka itu memberikan simbol dari jari ya, yang kemudian dicurigai itu arahnya ke salah satu paslon. Belum lagi misalnya ada terlihat di beberapa video menurut Bahlil ada ketua partai yang hadir. Nah, kita tidak tahulah kebenarannya itu seperti apa, tapi ini tentu Bang Bahlil mengatakan dia sebagai mantan aktivis di masanya, sekelas mantan aktivis, mantan ketua BEM juga yang aktif berlembaga, orang lapangan ngerti soal kondisi-kondisi seperti ini by design. Nah, tapi itu hanya sebatas pandangan saja dari salah satu menteri ya di kabinet hari ini, Bahlil. Soal kebenarannya silahkan kalian sendiri yang menilai. Apakah ini murni keresahan atau keresahan dari guru-guru besar ini terhadap pemerintahan hari ini, kemudian ujungnya akhirnya mereka memberikan petisi seperti itu, memberikan kritikan seperti itu. Itu tergantung kalian mau mempercayai yang mana. Kalau saya secara pribadi, terlepas dari apa yang telah saya pelajari ya, setelah melihat video-video petisi itu dari guru-guru besar itu, kemudian membandingkan dengan komentar-komentar beberapa tokoh-tokoh politik ya, kecurigaan itu tetap pasti ada. Kenapa? Karena ini jelang pemilu 14 Februari, tiba-tiba kejadian-kejadian seperti ini rentetannya cepat. Dan tentu ini akan sekali lagi ya, tanda kutip, akan menguntungkan salah satu paslon dan akan merugikan salah satu yang paslon lain tentunya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya lagi-lagi salah satu paslon ini memiliki kedekatan yang khusus kepada pemerintah. Sekalipun kita tidak berharap
pemerintah janganlah menggunakan instrumen negara untuk kepentingan politik seperti ini. Ya, sekalipun itu lumrah, Nah, terkait tanggapan dari Presiden menanggapi soal banyaknya guru-guru besar yang memberikan petisi, belum lagi lembaga-lembaga internal kampus, belum lagi BEM se-Indonesia, belum lagi alumni-alumni mahasiswa itu kemudian melakukan hal yang sama. Tentu ini adalah sesuatu yang harus mendapatkan tanggapan yang bijak juga dari Presiden. Tidak benar juga ketika Presiden mengacukan hal-hal seperti ini tidak merespon. Kan beliau kalau merespon kan lebih enak lagi. Nah, menurut Pak Presiden itu hak warga negara dalam memberikan pandangannya, dalam memberikan ekspresinya dia. Dianggap bahwa ini adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan dan kemudian memunculkan tafsiran-tafsiran. Nah, kalau menjelang 14 Februari ini sebenarnya ada beberapa masalah yang muncul. Termasuk diantaranya adalah pernyataan Presiden Jokowi pada saat mengunjungi salah satu markas militer ya kalau saya tidak salah. Dengan salah satu pernyataan beliau yang banyak didiskusikan oleh tokoh-tokoh politik. Yakni bahwa presiden itu boleh berkampanye, itu didiskusikan panjang sekali. Bahkan beberapa tokoh-tokoh politik ini memberikan warning ya, kepada presiden atas pernyataan itu. Tapi kan kita tidak tahu, presiden juga beberapa waktu yang lalu memberikan pernyataan itu setelah tidak lama setelah itu ketika banyak kritikan, beliau menampilkan ini loh aturannya, ini regulasinya. Ketika presiden boleh memberikan melakukan kampanye, ini loh regulasinya. Nah, itu memang diatur. Nah, saya pikir itu saja sahabat-sahabat sekalian. Kita tidak ingin berdiskusi terlalu panjang persoalan politik ini karena saya pikir ini siapa tahu kita justru memunculkan kegaduhan baru. Nah, kita hanya berharap semoga jelang pemilu 14 Februari tidak ada kejadian-kejadian besar yang kemudian bisa merusak tatanan kita dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa momen politik ini memanas, iya. Bahwa momen politik ini konstelasinya memanas, iya betul. Tapi kita berharap karena ini hanya pesta 5 tahun sekali, semoga ini tidak menjadi alasan kita untuk saling memusuhi, saling membenci, saling terpecah belah hanya karena persoalan politik. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan di video kali ini. Kita berdiskusi di video selanjutnya. Saya tunggu pandangan kalian di kolom komentar terkait maraknya petisi dari guru-guru besar belakangan ini. Mungkin itu sahabat-sahabat sekalian. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.